Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi semuanya. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Pendidikan Konservasi akan mempresentasikan hasil-hasil pencapaian UNES dalam program kampus berkelanjutan tahun 2020 sampai 2021. Sebelum memulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari Rafli. Kepada Rafli, dipersilakan. Baik, terima kasih Cassandra. Perkenalkan, nama saya Rafli Hendriantono. Kemudian ada saya sendiri, Cassandra Syafia Febrianti. Kemudian perkenalkan saya Ahmad Arif Ketua. Lalu saya Rula Novita Yusuf. Dan nama saya Adriana Aura. Baik, langsung saja kami presentasikan hasil diskusi kami, dimulai dari pencapaian UNES dalam program kampus berkelanjutan tahun 2020 oleh Saudara Rafli. Kepada Rafli, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya Cassandra. Di sini saya akan menyampaikan dan menjelaskan capaian Universitas Negeri Semarang atau UNES dalam program kampus berkelanjutan pada capaian tahun 2020. Yang pertama capaiannya yakni menduduki peringkat 6 nasional sebagai kampus berkelanjutan versi UI Green Metric World University Ranking 2020 dan peringkat 66 di dunia. Rabu pada 8 Desember tahun 2020 UNES tepati posisi 6 ini yang di versi UI Green Metric tahun 2020 disampaikan oleh Rektor Universitas Negeri Semarang Profesor Dr. Fathur Rahman M.Hum yang mana menyampaikan raihan peringkat 6 versi UI Green Metric ini didapatkan karena komitmen dari Universitas Negeri Semarang dalam mengembangkan konservasi 3 pilar. Yang pertama, nilai dan karakter, seni dan budaya, serta sumber daya alam dan lingkungan. Kemudian ada pun capaian yang kedua yang diraih oleh Universitas Negeri Semarang dalam kampus berkelanjutan pada tahun 2020 yakni mencanangkan berbagai program unggulan yang salah satunya yaitu optimalisasi budaya tanaman hidroponik. Nah, optimalisasi budidaya tanaman hidroponik ini pada tahun 2020 UPT Pengembang Konservasi telah mencanangkan berbagai program-program unggulan dalam rangka mewujudkan Universitas Negeri Semarang sebagai kampus yang berwawasan konservasi dan bereputasi internasional. Nah, salah satu dari program unggulan tersebut adalah optimalisasi budidaya tanaman hidroponik, di mana optimalisasi dalam hal ini tidak hanya sekedar memperluas lahan untuk budidaya tanaman hidroponik, tetapi juga budidaya tanaman dengan teknik penanaman serta perawatan tanaman serta teknik pemasarannya. Nah, penanaman dengan sistem hidroponik ini adalah teknik budidaya tanaman dengan memanfaatkan air dan tidak menggunakan tanah atau humus sebagai media tanam atau soilless atau dengan kata lain hidroponik, yakni adalah teknik budidaya tanaman dengan memanfaatkan air sebagai media tanam yang kaya akan nutrisi. Nah, menanam sayuran dengan sistem hidroponik ini lebih banyak keunggulannya dibandingkan dengan sistem tanaman konvensional, yakni lebih cepat, banyak, higienis, dan lebih terjaga kandungan nutrisinya serta tidak mudah layu. Nah, budidaya tanaman hidroponik yang saat ini dikembangkan oleh UPT Bangfasi, UPT Pengembang Konservasi masih berskala kecil, yaitu hanya memanfaatkan lahan seluas 72 meter persegi, sehingga hasil panen yang didapat belum optimal. Nah, jenis-jenis sayuran yang saat ini dibudidayakan yaitu kangkung, sawi, bayam, selada, serta pokcai. Nah, sedangkan panen hasil dari budidaya tanaman hidroponik ini dilakukan setiap 2 minggu sekali. Nah, hasil panen untuk sementara ini pemasarannya masih untuk kalangan sendiri, yaitu para dosen dan tenaga pendidik di lingkungan UNES. Nah, karena memang hasil panen tersebut belum begitu banyak.
Berikutnya capaian UNES atau Universitas Negeri Semarang dalam program kampus berkelanjutan di tahun 2020, yakni capaian yang ketiga adalah pengembangan hortikultura yang dioptimalkan sebagai tempat belajar sekaligus menghasilkan income generating Universitas Negeri Semarang. Nah, hortikultura, pengembangan hortikultura ini sebagai salah satu upaya konservasi keanekaragaman dan pembibitan tanaman sesuai lahan pertanian di Universitas Negeri Semarang. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan tanaman hortikultura yang berkualitas dan jumlah yang meningkat. Nah, pengembangan hortikultura tahun 2020 ini dioptimalkan maksud saya sebagai bahan tempat belajar sekaligus menghasilkan income generating Universitas Negeri Semarang. Nah, pembibitan ini dilakukan dengan pencakokan tanaman yang sudah ada maupun menambah bibit baru. Nah, lokasi pengembangan hortikultura ini terletak di belakang ruang UPT Bank Fasi. Nah, dengan areal lahan seluas 32 meter persegi. Nah, lokasi pembibitan berada di dalam rumah teduh yang dikondisikan untuk pembibitan, pemeliharaan, dan tempat praktik bagi mahasiswa, serta bagian dari destinasi wisata pendidikan di Universitas Negeri Semarang. Nah, tanaman hortikultura meliputi tanaman sayuran, buah-buahan, dan tanaman hias. Berikutnya, capaian UNES dalam program kampus berkelanjutan pada tahun 2020 saya alihkan kepada rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Raffi atas penyampaiannya. Di sini saya akan melanjutkan pencapaian UNES pada tahun 2020, yaitu dengan capaian 4, yaitu kompetisi pembuatan video bertemakan implementasi 3 pilar konservasi dalam rangka memperingati dan memeriahkan Dies Natalis ke-55 dan Lustrum ke-11 UNES. Tema tersebut dijabarkan lagi menjadi subtema yang lebih spesifik, yakni tema yang sesuai dengan indikator UI Green Metric yang meliputi penataan dan infrastruktur di bidang unit, energi, pengolahan limbah, pengelolaan air, dan transportasi yang sejalan dengan pilar konservasi sumber daya alam dan lingkungan. Dan untuk pencapaian 5 UNES adalah dengan membangun tempat pengelolaan sampah atau PTST. Tempat pengolahan sampah UNES ini telah dikunjungi berbagai instansi pemerintahan, baik dari Semarang maupun dari luar Semarang, yang berkeinginan untuk menyelesaikan masalah pengelolaan sampah. Peresmian ini dilakukan oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Dr. S. Martono MSI, didampingi dengan PLT Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama, Dr. Hendy Pratama MA, di Banaran, Kecamatan Gunung Pati, Semarang. Nah, meskipun aktivitas pengelolaan ini sudah dilakukan sejak tahun 2019, peresmian fasilitas pengelolaan sampah ini baru dapat dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2020 karena adanya kendala pandemi COVID-19. Fasilitas ini digerakkan dengan menggunakan 3 sumber listrik, yaitu dengan tenaga surya, tenaga diesel, dan tenaga listrik PLN, sehingga pengolahan sampah tidak pernah berhenti karena sumber daya listrik akan selalu tersedia. Untuk PTST ini sendiri mampu mengolah sampah organik maupun anorganik. Sampah anorganik diolah dengan menggunakan mesin incinerator yang telah diuji dioksin dengan kapasitas mencapai 5 ton per harinya. Sampah yang ditangani ini berasal dari kawasan kampus UNES dan pemukiman masyarakat di sekitar kampus. Sampah organik diolah menjadi produk bernilai ekonomis, sedangkan sampah yang tidak dapat diolah dihancurkan menggunakan mesin incinerator. Nah, untuk sebelum PTST beroperasi, sampah dibuang di tempat penampungan sementara di Desa Banaran, kemudian diangkut secara berkala oleh ke TPA Semarang. Setelah PTST beroperasi, sampah tersebut dialihkan ke PTST untuk diolah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomis, sehingga tidak ada lagi sampah yang dialihkan ke TPA Semarang. Untuk selanjutnya, pencapaian 6 adalah UNES menyelenggarakan kuliah kerja nyata bersama melawan COVID-19 atau KKN BMC sebagai bentuk partisipasi UNES dalam melawan COVID-19. Untuk pencapaian selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Arif. Kepada Arif dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Sandra. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai capaian UNES dalam proses kampus berkelanjutan tahun 2020 yang ketujuh, yaitu
tim LPPM UNES melatih masyarakat memberi seni pada limbah sehingga menjadi produk yang bernilai ekonomis dan melatih bagaimana mempromosikan dan memasarkannya. Kegiatan pengabdian ini memberikan pengetahuan baru bagi masyarakat tentang bagaimana memanfaatkan limbah yang dapat menjadi masalah lingkungan diubah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomis. Kegiatan ini juga dimuat dalam Harian Suara Merdeka pada Senin 20 Juli 2020. Selanjutnya, untuk capaian selanjutnya, yaitu pada 5 September 2020, sebanyak 8.532 mahasiswa baru UNES melakukan penanaman pohon serentak di daerah masing-masing. Kegiatan menanam bersama ini juga mendapatkan penghargaan dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia atau LEPRI. Kegiatan ini dilakukan pada saat PKKMB yang bertujuan agar mahasiswa memiliki kepedulian sejak dini dalam menjaga lingkungannya. Dan pelestarian lingkungan adalah salah satu pilar universitas berwawasan konservasi, sehingga mahasiswa UNES harus memiliki kesadaran ekologis sejak dini. Setiap mahasiswa juga diharapkan menjadi kader konservasi yang berkontribusi dalam upaya pelestarian lingkungan. Dan mahasiswa baru UNES sendiri tahun 2020 berasal dari 34 provinsi di Indonesia, dan ada juga mahasiswa asing berasal dari India, Kolombia, Turkmenistan, Pakistan, Gambia, dan Libya. Untuk capaian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk capaian UNES selanjutnya dalam program kampus berkelanjutan di tahun 2020 itu ada program hijau, bersih, dan sehat. Yang mana program ini merupakan upaya nyata dari UPT Pengembangan Konservasi dalam rangka memberikan kontribusi terhadap penguatan UNES sebagai universitas berwawasan konservasi. Nah, kompetisi program Habat atau Hijau Bersih Sehat di tahun 2020 ini terintegrasi dengan UI Green Metric dan diselenggarakan di tengah-tengah adanya wabah pandemi virus COVID-19. Nah, maka dari itu dalam kompetisi program Habat atau Hijau Bersih Sehat ini ditambahkan beberapa indikator yang terkait dengan langkah unit dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan penyebaran virus COVID-19 tersebut. Lalu capaian UNES selanjutnya, pada program kampus berkelanjutan di tahun 2020 itu ada pada energi terbarukan. Nah, UNES sendiri itu memiliki 776 biopanel, panel surya, maksudnya 776 panel surya, 2 biogas komunal, dan 1 biodiesel di tahun 2020. Lalu capaian UNES selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi saya akan menjelaskan mengenai capaian UNES pada tahun 2021. Sebagai upaya kita untuk mengetahui dan menganalisis kinerja Universitas Negeri Semarang dalam pemeringkatan UI Green Metric World University Ranking, telah dilaksanakan UI Green Metric Service Package untuk kategori Platinum. Jadi dalam postingan Instagram Bang Fasi.UNES, kita dapat melihat penghargaan yang diterima UNES pada tahun 2021 ini. Yang pertama adalah Certificate of Compliance as a higher education institution with compliance with 6 criteria of UI Green Metric World University Ranking in the sustainability programs. Yang kedua adalah UI Green Metric World 3 rating UNES as an institution with 4 3 rating. Lalu UNES juga memperoleh beberapa penghargaan dalam UI Green Metric World University Ranking, diantaranya yang pertama, the 2021 Most Sustainably Innovative University in Indonesia. Yang kedua, the 2021 Fifth Most Sustainable University in Indonesia. Yang ketiga, the Top 50 Sustainable Universities in the World. Lalu dalam program unggulannya pada tahun 2021, UNES Green, yang pertama adalah UNES Green School Ranking atau UNES GSR. UNES dengan visi menjadi universitas berwawasan konservasi dan bereputasi internasional memiliki tanggung jawab secara moral dalam menginternalisasikan nilai-nilai konservasi dalam Tridharma perguruan tinggi. Salah satu bentuk penerapannya adalah dengan mendorong mitra strategi UNES untuk bersama-sama berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan, yaitu sekolah yang tersebar di seluruh Indonesia pada tingkatan SMP dan SMA. Maka UNES melalui UPT Pengembangan Konservasi mengembangkan sebuah program bernama UNES Green School Ranking
Dan UNES GSR ini adalah pemeringkatan secara daring terhadap keberlanjutan visi, misi, dan program berbasis konservasi dan pelestarian lingkungan yang diterapkan di SMP dan SMA sederajat. UNES GSR ini memiliki tujuan untuk meningkatkan peran serta UNES dalam mewujudkan visi sebagai universitas berwawasan konservasi di kalangan sekolah menengah di Indonesia. Yang kedua, menjadi stimulan terhadap tumbuh kembangnya budaya dan kebijakan berwawasan konservasi pada institusi sekolah menengah di Indonesia. Dan yang terakhir, memberikan pemeringkatan terhadap sekolah-sekolah yang memiliki partisipasi aktif dalam pelestarian lingkungan. Lalu capaian yang terakhir adalah konservasi energi. UNES mendeklarasikan diri sebagai kampus konservasi dengan berlandaskan 3 pilar. Pada pilar ketiga yaitu sumber daya alam dan lingkungan, UNES mewujudkannya dengan memberikan perhatian pada upaya penghematan energi dan penggunaan energi bersih sebagai wujud implementasi menjaga alam dan mencegah perubahan iklim. Penerangan di UNES lebih dari 90% telah menggunakan lampu LED hemat energi yang dilengkapi dengan sensor, pendingin udara, personal komputer pada laboratorium dan kantor, dan proyektor juga telah menggunakan perangkat yang lebih hemat energi. Gedung di UNES juga dibangun dengan konsep smart dan green building yang memperhatikan aspek pencahayaan, penghawaan alami, dilengkapi juga dengan vertical garden pada beberapa titik, CCTV, dan alarm kebakaran sebagai pengamanan rainwater harvesting, hingga sistem kelistrikan yang terintegrasi dengan energi surya. UNES saat ini mampu menghasilkan energi terbarukan melalui lebih dari 700 modul panel surya yang terpasang pada atap gedung, lampu penerangan jalan, dan taman, serta energi biogas komunal di Komplek Rusunawa. UNES melakukan penguatan karakter sivitas akademinya untuk terus konsisten melakukan konservasi energi melalui diklat kader konservasi dan membiasakan berperilaku hemat energi seperti mematikan lampu dan peralatan listrik jika tidak dibutuhkan, mengutamakan penghawaan dan pencahayaan alami, serta menerapkan budaya bersepeda dan berjalan kaki di lingkungan kampus. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Adra atas penyampaiannya. Demikian adalah materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam materi maupun cara penyampaian kami. Pada akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.